Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali bersama pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita masih akan melanjutkan pembahasan pada reaksi redoks dan sel elektrokimia. Lebih kita fokuskan pada pembahasan sel elektrokimia. Bahkan kita lebih memfokuskan lagi atau lebih khusus pada sel elektrolisis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sel elektrolisis. Jadi kalau penggambaran yang ini, kita sudah mengkaji reaksi katoda dan anoda yang terjadi. Reaksi yang terjadi di katoda dan anoda, yaitu antara kation dan anion, nanti apa zat yang terendapkan. Artinya nanti pada sel elektrolisis yang kita bahas kemarin secara kualitatif, kita sudah mengetahui apa yang terdapat atau yang kita dapatkan. Nah, pembahasan sel elektrokimia yang pada saat ini adalah bagian ketiga. Jadi pertama kemarin kan sel Volta, kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis. Kita fokuskan sekarang pada bagian ketiga, yaitu mengenai hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini, kalau kemarin kita sudah mengetahui berapa banyak zat yang terendapkan, baik pada anoda maupun pada katoda, jadi zat apa yang terendapkan, sekarang kita akan mengetahui seberapa banyak zat itu terendapkan. Nah, seorang ahli fisika, yaitu Michael Faraday, mencoba mencari hubungan antara banyaknya zat yang terendapkan ini didasarkan pada banyaknya arus listrik yang digunakan. Akhirnya nanti kita mengenal ada dua hukum Faraday yang mengaitkan antara banyaknya arus yang digunakan dengan banyaknya zat yang terendapkan. Jadi di sini menjelaskan hubungan antara reaksi kimia dengan energi listrik yang digunakan. Menurut Faraday, bahwa massa zat, bisa tekankan pada massa zat yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis sebanding dengan banyaknya arus listrik yang dialirkan ke dalam larutan. Jadi di sini sebetulnya hanya ada dua variabel saja, yaitu banyaknya massa zat atau berat zat dengan banyaknya arus listrik yang dialirkan. Jadi sebanding gitu. Menurut Faraday. Ini bunyinya hukum Faraday hanya sederhana ini. Kalau diturunkan dalam rumus, hukum Faraday itu bisa dituliskan bahwa berat sebanding dengan tadi banyaknya listrik yang digunakan. Banyaknya arus listrik yang digunakan. W setara dengan Q. Tapi ini masih rumus dasarnya, nanti mana yang digunakan akan saya tekankan rumus-rumus yang sering digunakan. Kesetaraan ini ternyata kalau diganti tanda setara ini diganti dengan tanda sama dengan begitu. Ini sama dengan berat ekivalen zat yang diendapkan tadi dikalikan dengan banyaknya arus listrik. Jadi rumusnya dari W setara dengan Q dapat berubah menjadi W sama dengan ME kali Q. Hanya begini saja rumusnya. Hanya saja rumus ini ternyata tidak mudah kita mengaplikasikan dalam hitungan-hitungan, maka kita uraikan dulu apa itu ME, yaitu berat ekivalen zat, dan Q-nya gitu. Jadi berdasarkan berbagai percobaan, ternyata besarnya Q itu sama dengan besarnya kuat arus dalam satuan waktu tertentu. I sama dengan I kali T. Jadi nanti Q-nya ini dapat diganti dengan I kali T. Sedangkan ME-nya itu sama dengan E per 96500. 96500 itu apa? Ini sebenarnya juga pembulatan ya. Dari tetapan Faraday. Jadi berdasarkan hasil
penelitian ternyata bilangannya mendekati 96500. Saya agak lupa 96467 kalau nggak salah. Itu setiap berat ekivalen zat. Nah, E-nya sendiri itu dirumuskan sama dengan AR atau MR. Nanti ada dua cara. Saya cenderung menggunakan yang pertama. AR atau MR artinya zat yang terendapkan itu kalau berupa unsur monoatomik berarti ya AR. Tapi kalau unsur diatomik, misalnya gas-gas itu kan selalu O2, H2, itu yang diendapkan Cl2, O2, maka itu kita gunakan MR. Ne ini adalah jumlah elektron yang terlibat. Kalian ingat kemarin ketika saya menyampaikan terkait dengan elektrolisis, ketika terbentuk gas H2, selalu diikuti dengan 2 elektron. Ketika terbentuk gas O2 selalu diikuti 4 elektron. Nah, itu Ne-nya ini. Jadi sebetulnya nanti sama dengan yang kedua ini, tapi meskipun sama tapi tidak tepat karena yang terendapkan itu tidak selalu dalam bentuk unsur monoatomik. Kalau ini agak lebih mudah sebetulnya, E itu sama dengan AR dari zat yang terendapkan dibagi perubahan bilangan oksidasi. Jadi misalnya H2 itu kan atom H. H berarti ARH itu sama dengan 1. PbO perubahan bilangan oksidasinya itu H itu 1 dari +1 menjadi 0. Berarti kan perubahannya 1. Tapi kurang tepat karena zat yang terendapkan itu tidak selalu dalam bentuk monoatomik, dapat berupa yang diatomik. Nanti silakan kalian menggunakan yang mana itu sama hasilnya. Jadi kalau H2 itu kalau MR berarti H2 itu 2, jumlah elektron yang mengikuti 2. MR dari O2 itu berarti 32 ya, 32. Ne banyaknya elektron yang mengikuti 4. Tapi kalau menggunakan rumus yang kanan, AR dari O itu 16 dibagi dengan 2. Jadi sama, 32 bagi 4 dengan 16 bagi 2 sama, yaitu 8. Tapi konsep yang benar mestinya yang ini. Sehingga dari rumusan awal ini, W setara dengan Q, itu yang sering kita gunakan nanti ini. W sama dengan E kali F. Jadi kalau nanti dalam satuan itu, dalam soal itu arus listrik yang digunakan satuannya Faraday, maka gunakan rumus ini. Tetapi untuk kalian nanti yang paling sering kalian jumpai adalah rumus yang kedua ini. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. EIT, E adalah berat ekivalen. Ingat, berat ekivalen zat. I itu adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan T waktu, satuan harus dalam satuan detik atau second. Jadi kalau masih menit atau apalagi jam, itu berarti harus diubah dulu dalam bentuk detik. Nah, E ini yang harus hati-hati kalian. Jadi kalau itu unsur logam, logam itu muatan berapa? Nanti akan menjadi unsur. Jadi misalnya akan mengendapkan tembaga. Tembaga itu pada umumnya ion yang akan diendapkan itu berupa Cu2+. Berarti 2 nanti akan terendapkan sebagai Cu, berarti kan perubahannya adalah 2. Dari +2 menjadi 0 bagi 2. Gitu. Langsung saja ke contoh soal. Misalnya begini, kita punya soal. Larutan AgNO3 di mana AR dari Ag itu 108. Dielektrolisis dengan arus listrik 5 ampere. Berarti kan ini adalah AR dari Ag 108. Arus listriknya 5 ampere, waktunya 30 menit. 30 menit. Berapa massa Ag yang terendapkan pada katoda? Ya cukup kita cari E-nya, itu kan AR dari Ag dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya atau banyaknya elektron yang menyertai Ag ini kalau terurai kan jadi Ag plus dan NO3-.
Ag plus berarti kan satu positif. Untuk menjadi Ag unsur itu berarti mengalami perubahan satu bilangan oksidasi. Berarti ininya dibagi 1. AR dari Ag bagi 1, berarti 108. Ini E-nya. T-nya itu 30 menit kali 60 detik, berarti sama dengan 1800 detik. I-nya sama dengan 5 ampere. Kita masukkan dalam rumus W sama dengan EIT per 96500, maka akan kita dapatkan 108 kali 5 kali 900 per 96500, maka kita dapatkan banyaknya zat yang terendapkan sama dengan 10,07 gram. Contoh yang kedua hampir sama, hanya saja di sini saya tambahkan soal berapa banyaknya yang atau zat yang terjadi di katoda dan anoda, dan pertanyaannya yang terbentuk di katoda, artinya kalian tahu nanti apa yang terendapkan di katoda setelah kalian tahu reaksi yang terjadi. Maka penyelesaiannya, reaksinya yang terjadi ini yang sudah kita bahas kemarin, reaksi yang terjadi di katoda ini, yang di anoda ini, sehingga terendapkan di katoda adalah Cu. Berarti kita akan mencari berapa besarnya atau banyaknya Cu yang terendapkan, dengan kita hitung banyak besarnya E, ini AR-nya dari Cu adalah 63,5, berarti E-nya 63,5 dibagi 2. Karena CuSO4 ini kalau terurai kan jadi Cu2+. Berarti 2 plus ke 0, berarti perubahannya 2, berarti 63,5 bagi 2, berarti E-nya sama dengan 31,75. Kemudian I-nya 10 ampere dan T-nya 15 menit kali 60 detik sama dengan 900 detik. Maka kita masukkan ke dalam rumus, maka akan kita dapatkan bilangannya sama dengan B sama dengan 2,96 gram. Itu ya hukum Faraday, nanti untuk latihan bisa kalian coba, ini saya berikan contoh lagi, nanti bisa kalian pelajari, kalau ada masalah nanti diskusikan. Hukum Faraday ini selain kita tadi memperkira atau menghitung banyaknya zat yang terendapkan di salah satu elektroda, katoda atau anoda, ternyata kalau misalnya saja ini gambar ini bukan sel volta ya, tapi kita melakukan elektrolisis pada dua larutan, pada dua elektrolit sekaligus. Jadi dihubungkan secara seri seperti ini. Jadi di sini misalnya ada larutan CuSO4, yang ini misalnya NiSO4, berarti kan ada dua larutan. Nah ternyata ada hubungan bahwa banyaknya zat yang dihasilkan oleh arus yang sama, ini tentunya arusnya kan sama, karena hubungannya kan hubungan seri. Jadi tentu arus yang digunakan di sini sama dengan arus yang digunakan yang di kanan itu. Arus yang sama dilakukan dalam beberapa zat berbeda berbanding lurus dengan berat ekivalen zat tersebut. Jadi kita nggak perlu terlalu menghitung, artinya kalau kita mengetahui berapa banyaknya yang terendapkan di katoda ini, gitu, maka kita juga dapat menentukan banyaknya yang terendapkan di sini jika kita mengetahui perbandingan ekivalen dari zat yang ada di larutan yang kiri dengan zat yang di larutan yang di kanan. Sehingga nanti akan kita dapatkan rumusan bahwa besarnya zat yang terendapkan W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Atau W1 per W2 sama dengan E1 per E2, sama saja ya. Jadi W1 per E1 sama dengan W2 per E2, atau W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Jadi nanti sama saja, boleh kita gunakan itu. Nah, kesetaraan ini selain kita gunakan untuk dua elektroda yang berbeda, ini nanti juga berlaku untuk perbandingan antara katoda dan anoda. Jadi 1 dan 2 ini boleh untuk di katoda, ini untuk anoda. Ini tadi pada larutan 1 boleh, ini untuk larutan 2. Jadi pada dasarnya perbandingan banyaknya zat yang terendapkan di katoda dengan di anoda pada beberapa sel, asalkan menggunakan arus yang sama seperti ini, maka akan kita gunakan rumus perbandingan ini. Nah, rumusan ini nanti dinamakan hukum Faraday yang kedua. Saya itu nanti kalian bisa
berlatih untuk ini, dan insya Allah nanti juga akan saya share latihan soal sebagai bentuk penugasan untuk pendalaman pemantapan materi dari sel elektrolisis yang dikhususkan pada hukum separatif. Saya rasa itu pertemuan pada kesempatan ini. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.